Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar responsi pertemuan yang ke-9, part yang kedua, materi kalkulus 1. Nah, jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram Pivot Solution untuk informasi menarik berikutnya. Mari kita masuk ke video pembahasannya. Kita masuk ke soal nomor 2, ya. Di soal nomor 2 ini kita akan membahas tentang TNR, teorema nilai rataan untuk turunan. Oke, diberikan fungsi f ya dengan fx sama dengan berarti kita tulis saja x kuadrat tambah satu. Periksa apakah hipotesis TNR dipenuhi oleh f dengan pada selang 0 sampai 2. Nah, hipotesisnya apa aja ya? Nah, yang pertama, si f itu harus kontinu, teman-teman. Harus kontinu pada selang tertutup 0 sampai 2 atau ini sebagai A dan B-nya ya. Berarti di sini ya kita buktikan. Nah, kita pakai teorema-teorema yang ada di sesi UTS. Dan teman-teman wajib ingat ya, nggak boleh lupa. Apa itu ya? Karena si F itu dia polinom, ya. Artinya apa? Artinya dia si F itu kontinu pada daerah asalnya. Daerah asal dari polinom apa? Real. Karena dia kontinu pada real, ya, maka si F ya, dia pasti kontinu juga pada 0 sampai 2. Kenapa? Karena kalau suatu fungsi kontinu pada sebuah selang, maka dia pasti kontinu juga di titik di dalam selang tersebut. Dan kebetulan 0 sampai 2 ini berada pada daerah real. Seperti itu. Maka dia juga kontinu pada 0 sampai 2. Berarti yang pertama sudah terpenuhi. Yang kedua apa? Yang kedua, ya, si F itu harus terturunkan. Nah, turunkan pada selang terbuka 0 sampai 2. Nah, buktinya apa? Buktinya kita turunkan aja. Berarti turunan dari X kuadrat tambah satu berapa? 2X. Nah, 2X ini dia berarti si F itu dia terturunkan pada real juga. Kenapa? Karena 2X ini adalah polinom. Dan daerah asal dari polinom adalah real. Maka dia pasti terturunkan pada daerah asalnya. Ya. Maka dia terturunkan pada real. Nah, sehingga ya si F dia terturunkan juga pada 0 sampai 2 juga seperti itu. Berarti kita udah memenuhi nih kedua hipotesis TNR. Berarti kita dapat menyimpulkan ya ada setidaknya satu bilangan C di antara 0 sampai 2 seperti itu. Cara carinya gimana? Kita pakai F absen C itu sama dengan FB dikurang FA per B min A. Berarti kita cari dulu ya F absennya apa, FB-nya apa, FA-nya apa. Nah, berarti di sini kita mulai dari F absen X yang sama dengan 2X. Berarti F absen C-nya apa? Ya tinggal kita ubah aja X-nya menjadi C. Berarti 2C. Habis itu FB-nya itu sama dengan, ya jadi B itu adalah yang 2 teman-teman. Nah, berarti F2 itu sama dengan, masukin ke sini, berarti 2 kuadrat tambah satu 5. Berarti FA itu adalah F1, F0 ya, sorry. F0, maka jadinya 0 kuadrat tambah satu jadinya satu. B-nya sama dengan 2, A-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, setelah kita dapat, kita substitusi aja. Ya, aku batasin dulu. Nah, kita substitusin jadinya 2C sama dengan 5 kurang satu per 2 kurang 0. Berarti 2C sama dengan 4 per 2. Berarti 2C sama dengan 2. Berarti C-nya yang dimaksud adalah satu. Dan satu ini masuk ke dalam selangnya. Jadi C-nya yang paling cocok atau yang dimaksud adalah C sama dengan satu. Seperti itu. Nah, ini untuk poin yang A. Sekarang kita masuk ke poin yang B. Ya. Nah, di sini lumayan beda nih ya. Lumayan beda. Kenapa? Karena kita menentukan nilai terkecil dari F5 ya.
Berarti kita tulis aja yang diketahui. Ketika F1-nya sama dengan 2, ini yang B ya. Habis itu F absen X-nya itu besar sama dengan 3, ya. Untuk X-nya dari 1 sampai 5, maka tentukan ya, berarti yang ditanya F5-nya. Berarti di sini ya, kita harus tahu dulu ya. Yang pertama adalah untuk dia mengetahui apakah TNR-nya dapat digunakan, itu kita patokannya adalah dari F absen X itu besar sama dengan 3. Ya, untuk ya X-nya itu dari 1 sampai 5. Nah, artinya apa? Artinya di sini teman-teman, ya, TNR itu dapat digunakan. Jadi di sini itu TNR dapat digunakan. Kenapa? Karena dikatakan bahwa F absen X itu dia ada nilainya, artinya dia terturunkan, si F itu terturunkan pada 3, dan dia juga pasti continue pada daerah ini, ya. Karena dia udah dipastikan dia terturunkan seperti itu, ya. Karena kalau dia udah terturunkan, pasti dia continue, ya. Jadi kalau dia terturunkan, pasti dia continue. Maka TNR dapat digunakan untuk selang 1 sampai 5. Artinya apa? Artinya F absen C itu sama dengan ya FB dikurang FA per ya B min A. Seperti itu. Berarti di sini F absen C-nya kita nggak tahu kan? Berarti kita lanjutin aja. F absen C itu sama dengan FB-nya apa? Berarti FB-nya adalah F5 dikurang F1 per 5 dikurang 1. Ya enggak? Nah, berarti di sini ya F absen C-nya itu sama dengan F5 dikurang 2 karena F1-nya adalah 2 per 4 ya. Nah, berarti kita udah dapat persamaan seperti ini. Sekarang apa? Sekarang berarti kita tahu bahwa F absen X itu besar sama dengan 3. Artinya F absen C juga bisa kita bikin besar sama dengan 3. Ya. Nah, berarti di sini ya kita tinggal substitusi ya. Substitusi ke sini. Berarti jadinya apa? F5 dikurang 2 per 4 itu besar sama dengan 3. Karena ini bilangan atau konstanta, maka bisa kali silang. Berarti F5 dikurang 2 besar sama dengan 12. Berarti F5-nya itu adalah besar sama dengan 14. Nah, katanya nilai yang paling kecil. Berarti nilai paling kecil lah nilai minimum dari ini. Nilai minimum yang mana? 14. Berarti nilai terkecil dari F5 itu adalah 14. Kenapa bisa kita simpulkan? Karena ini besar sama dengan 14. Berarti paling kecilnya itu adalah 14. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk poin soal nomor yang kedua. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Nomor 3, andaikan bahwa fungsi-fungsi f dan g continue dan terturunkan pada a sampai b. Oke, di sini artinya apa? Kita udah tahu bahwa dia andaikan f dan g itu f dan g dia continue ya pada 0 sampai kok 0 sih a sampai b, dan f dan g itu dia terturunkan pada 0 lagi A sampai B juga. Artinya apa di sini ya? Artinya adalah kita udah memenuhi hipotesis dari TNR. Berarti hipotesis TNR terpenuhi ya. Nah, berarti kita bisa gunakan apa? Kita yang pertama kita gunakan F absen. Eh, F absen C itu sama dengan
FB dikurang FA per B min A. Itu yang pertama. Habis itu G absen C atau G absen X juga boleh ya. C, X sama aja. Karena kita menyesuaikan dengan soalnya, maka ini jadinya GB dikurang GA per B min A juga. Nah, di sini katanya FA dan GA itu sama ya. Nah, jadi di sini kita masuk ke step berikutnya, yaitu eh, jika FA sama dengan GA dan F absen X kecil dari G absen X. Berarti di sini kita tinggal substitusi aja. Berarti jadinya apa? Jadinya FB min FA per B min A kecil dari, ini berarti GB dikurang GA. Nah, GA ini kita ubah jadi FA. Nah, atau boleh juga si FA ini jadi GA, bebas ya. Suka-suka kita. Berarti ini jadinya B min A. Ini kita pindah ruaskan jadinya apa? FB dikurang FA per B min A dikurang GB dikurang FA per B min A kecil dari nol. Maka jadinya FB dikurang FA dikurang GB ditambah FA ya per B min A kecil dari nol. Nah, berarti ini jadinya apa? FB dikurang GB per B min A kecil dari nol. Nah, di sini teman-teman, karena dia bentuk pecahan dan di sini dia negatif, maka kemungkinannya ada dua. Yang di atasnya positif, di bawahnya negatif. Atau kebaliknya, yang di atasnya negatif, yang di bawahnya positif. Berarti ada dua kemungkinan, ya. Berarti yang memungkinkan itu apa? Yang mana, ya? Otomatis di sini kita ambil yang mana? Yang negatif saja, ya. Kita anggap misalkan si FB dikurang GB itu kecil dari nol. Jadi kita misalkan. Nah, kan tadi ada dua kemungkinan kan? Karena kita ingin membuktikan FB kecil dari GB ya kita ambil yang ini. Karena ini yang lebih memungkinkan. Berarti FB-nya terbukti kecil dari GB. Nah, berarti dia terbukti. Oke? Jadi seperti itu cara mengambil kesimpulannya. Jadi meskipun dia banyak kemungkinan, kita ambil sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Oke, mungkin ini untuk part yang kedua. Jadi untuk nomor 4 dan sampai 6 itu ada di part yang ketiga setelah video ini tayang. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution, follow Instagram dan TikToknya untuk info-info menarik berikutnya. Stay smart and see you soon. Bye-bye teman-teman.